Bab ke-361. Masalah selesai tanpa huru-hara dan Dasha sudah bisa kuliah dengan tenang lagi. Tidak ada lagi yang akan berani mengusiknya, tidak akan ada lagi yang berani memojokkannya. Orang-orang pun tahu kalau Dasha tidak menyewa sebuah kelompok geng motor untuk menuntaskan masalah melainkan kekasihnya sendirilah yang merupakan pemimpin geng motor tersebut. Liz tidak lagi berani berlindung di balik nama keluarga ketika ingin membuli orang-orang. Justru keluarga Liz yang marah dan malu karena Liz memanfaatkan itu untuk bisa berkuasa. Justru, keluarga Liz berterima kasih pada Arkana karena menyelesaikan masalah penamparan itu secara kekeluargaan. Tak ada tuntutan apa-apa walaupun mudah saja bagi orang tua Dasha dan orang tua Arkana untuk memperkarakannya. Case closed. Arkana tidak merasakan lelah sama sekali padahal dia baru melakukan perjalanan jauh dari Amerika ke Jakarta. Bahkan, Arkana tidak mengatakan pada Shanum dan Zahran kalau saat ini ia sudah ada di Jakarta. Karena merasa tanggung, Arkana pun memilih untuk menunggui Dasha selesai kuliah. Jujur saja, selama mengikuti kelas, Dasha tak bisa tenang dan hatinya diliputi rasa tak karuan. Seluruh rangkaian kejadian di hari ini seperti sebuah mimpi saja. Tapi lebih dari itu, Dasha merasakan kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa atas kemunculan kekasihnya. Setelah selesai dengan mata kuliah terakhir, Dasha pun segera bergegas pergi untuk menghampiri Arkana yang sudah menunggu lama. So sweet banget, Princess ditungguin sama pangerannya yang datang langsung dari Amerika. Sweet. Goda beberapa teman. Wajah Dasha memerah dan hanya tersenyum. Tak ada lagi yang berani memicingkan mata atau memandang sebelah mata. Mereka menyingkir kompak memberi jalan pada Dasha. Arkana menunggu di sudut kantin dan akhirnya yang ditunggu sudah muncul. Hai! Maaf ya, lama banget nunggunya. Sapa Dasha dengan wajah berseri. Nggak apa-apa. Pak Didan udah datang? Tanya Arkana. Udah tuh, udah standby di depan. Aku anterin dulu Bang Arkan ke rumah. Habis itu, Bang Arkan istirahat ya. Kamu anterin dulu, terus nanti kamu pulangnya abang yang anterin kamu ke rumah sekalian silaturahmi sama papa mama kamu. Kata Arkana. Loh, kan Bang Arkan pasti capek banget. Mending hari ini Bang Arkan full istirahat. Lusa The Wolf Senior ada rencana touring loh. Tadinya aku mau ikut pakai mobil sama Ataya, Nala, Haura dan istrinya Om Hanif yang lagi hamil. Nah, kalau tahu ada Bang Arkan begini, aku maunya ikut touring pakai motor sama Bang Arkan. Arkana menyimak perkataan Dasha sekaligus menyimak cara Dasha bicara yang selalu ia rindukan di saat mereka jauh. Ya, hari ini Bang Arkan istirahat, nanti aku salamin sama papa dan mama. Apa nggak capek seharian di perjalanan? Nggak capek kalau buat kamu. Pipi Dasha semakin merona karena tak berhenti tersipu. Ih, Bang Arkan ih. Makin banyak orang diam-diam merhatiin kita lo. Ayolah pulang sekarang, yuk. Ajak Dasha. Iya, ayo. Arkana segera menggandeng tangan Dasha dan mereka pun pergi bersama-sama menuju mobil Pak Didan yang sudah menunggu. Banyak lelaki yang patah hati saat itu. Sekarang mereka sadar dan merasa ciut. Ternyata Dasha memang sudah ada pemiliknya, dan tidak kalah keren dari para anak pejabat yang selalu bangga dengan diri mereka. Sabar ya, bro. Gak usah patah hati lama-lama. Terima kenyataan aja kalau pacarnya si Dasha jauh lebih keren dari lo. Goda kawannya Aldi pada Aldi yang merasa minder dengan kemunculan sosok Arkana. Ah, sialan lo! Rutuknya kesal. Dasha yang sulit digapai. Sekarang benar-benar semakin sulit untuk digapai. Shanum sampai melongo tak percaya saat Arkana tahu-tahu pulang ke rumah tanpa pemberitahuan. Apalagi Arkana pulang dengan Dasha dan Shanum benar-benar tak mengerti. Kok bisa? Loh, kapan kamu pulang, nak? Shanum menyambut masih dengan perasaan seperti mimpi. Aku baru nyampe tadi pagi. Maaf ya nggak bilang dulu ke mama. Aku juga nggak langsung pulang ke sini, karena ada urusan penting yang nggak bisa aku tunda-tunda. Ucap Arkana sambil memeluk sang mama.
Shanum mengeratkan peluknya dan merasakan kalau kehadiran Arkana memang nyata bukan sekedar mimpi. Iya, Eyar, gak apa-apa, tapi nanti kamu wajib cerita sama Mama. Masalah apa yang lagi kamu urus? Jangan bikin Mama cemas. Pinta Shanum sedikit menuntut. Iya, Maah. Dasha merasa hangat melihat interaksi Shanum dan Arkana. Arkana selalu menunjukkan rasa kasih dan sayang pada para wanita yang dikasihinya, terutama pada sang mama, adik, dan sekarang pada kekasihnya. Syah, ayo duduk. Kebetulan lo tante baru selesai masak buat makan siang. Kita langsung makan aja ya. Ajak Shanum menyapa Dasha. Iya, tante. Makasih. Tapi aku mau langsung pulang aja. Penolakan Dasha membuat Arkana menajamkan tatapannya karena seperti tak rela Dasha pulang begitu saja. Lo kok langsung pulang? Makan dululah. Nanti biar tante sendiri yang akan bilang ke mama kamu, biar mama kamu gak cemas. Dasha jadi segan untuk menolak lagi. Sebenarnya Dasha ingin berlama-lama ada di sana, tapi Dasha ingin Arkana beristirahat karena tahu betul kalau Arkana pasti kelelahan. Ataya juga bentar lagi pulang. Yuk, langsung ke meja makan aja. Ajak Shanum sambil menarik tangan Dasha dengan lembut. Tolong paksa dan jangan sampai pulang ya, Mah. Aku mau ke kamar dulu, mau ganti baju sebentar. Pinta Arkana pada sang mama. Oke. Shanum tersenyum sambil mengedipkan sebelah mata pada anak bujangnya. Dasha jadi semakin segan untuk pulang karena yang paling dia inginkan saat ini adalah menghabiskan banyak waktu dengan Arkana. Arkana pergi menuju ke kamarnya dan meninggalkan Shanum dan Dasha di area ruang makan. Dasha tidak diam saja. Dia membantu Shanum merapikan meja makan sebelum Arkana kembali dari kamarnya. Wah, tante masak banyak banget siang ini. Aromanya sedap banget. Puji Dasha karena sudah banyak makanan yang tersaji. Padahal biasanya tante nggak masak sebanyak ini lo buat makan siang, karena yang makan cuma tante sama Taya. Tapi nggak tahu kenapa, siang ini tante tiba-tiba pengen masak banyak begini, ternyata mau ada Yar sama kamu. Langsung terkoneksi gitu aja ya, tante? Iya. Begitulah, Syah. Mereka berbincang santai dan penuh dengan kehangatan. Jelas terlihat kalau Shanum sudah nyaman dengan Dasha dan begitu sebaliknya. Oh iya, apa kamu yang jemput ke bandara? Tanya Shanum beralih topik. Bukan kok, aku juga kaget karena tahu-tahu Bang Arkan udah ada di kampus. Sama sekali nggak nyangka kalau Bang Arkan mau pulang ngasih kejutan kayak gini. Ungkap Dasha. Sekarang Shanum merasa semakin penasaran. Apa tujuan utama Arkana pulang mendadak seperti ini? Oh ya? Loh, ada apa ya? Kok mendadak dan gak bilang-bilang dulu? Jangan-jangan kamu mau cepet-cepet minta dinikahkan sama Dasha? Kamu kan suka spontan dan gak pakai banyak rencana, nak? Arkana. Batin Shanum dengan dugaan yang melabur jauh. Tapi sepertinya Shanum tak akan keberatan kalau memang Arkana mau segera menghalalkan Dasha. Itu akan lebih baik daripada mereka terjebak dalam status pacaran dan melakukan hal-hal yang di luar batas karena tak bisa menahan diri dan menahan nafsu. Bab ke-362. Selesai makan bersama sambil menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, Arkana pun segera mengantar Dasha pulang karena Pak Didan sudah pulang lebih dulu beberapa jam sebelumnya. Mendengar kalau Dasha mengalami perundungan di kampusnya, membuat Shanum ikut syak dan cemas. Sungguh Shanum tak terima ada anak yang diperlakukan seperti itu, terlebih Dasha adalah teman baik dan kekasih dari anak-anaknya. Shanum mengutuk perbuatan Liz dan terus mencoba memberi dukungan pada Dasha agar Dasha merasa baik-baik saja. Dasha pun merasa jauh lebih baik dari kondisi terpuruk kemarin-kemarin. Mobil Arkana sudah masuk ke dalam halaman luas kediaman Dasha. Feel better now? Tanya Arkana. Ya, rasanya lega banget. Tapi please, jangan ceritakan soal ini sama papa dan mama. Pinta Dasha dengan wajah cemas. Antara ya atau enggak sih?
Menurut abang, papa sama mama kamu juga perlu tahu kejadian yang sebenarnya. Enggak buat yang kali ini. Please, papa bakalan terpukul banget andai tahu kalau anak gadis kesayangannya ini jadi korban. Jangan ya, please. Dasa masih memohon dengan sangat. Baiklah, untuk kali ini Arkana turuti apa permintaan Dasha. Pasti Dasa lebih tahu situasi, mungkin memang sebaiknya orang tua tidak diberitahu sebab seorang Biantara perkasa pasti tak akan segan membawa kasus ini sampai ke kantor polisi. Dan itu akan menimbulkan masalah-masalah baru yang lain dan pasti akan menimbulkan polemik di pihak kampus, sementara Dasha ingin menyelesaikan kuliahnya sampai lulus. Lagi pula, tindakan Arkana sudah lebih dari cukup untuk membungkam para pembuli itu. Dasha sangat yakin kalau mulai hari ini, tak akan ada lagi yang berani macam-macam padanya. Arkan? Loh, kapan kamu pulang? Widuri menyambut calon menantunya dengan rasa tak percaya. Arkana memang mengejutkan semua orang hari ini. Tadi pagi, Tante? Arkana segera sungkem pada calon mama mertuanya itu. Oh, kok Dasha nggak bilang-bilang ya kalau kamu mau pulang? Tanya Widuri masih sedikit keheranan. Aku aja nggak tahu, Mah. Jangankan kita, Tante Sanum juga nggak tahu kalau anak bujangnya ini tiba-tiba pulang ke Jakarta. Jawab Dasha. Jadi ceritanya mau ngasih kejutan sama semua orang nih. Goda Widuri. Ya, begitulah Tante. Dan kepulangan kamu ini pasti bikin Dasha dengan kesenangan. Goda Widuri lagi pada Dasha. Nggak usah dipertegas, Mah. Kalau itu sih udah pasti. Akui Dasha. Nah kan? Arkana senang sekali melihat Dasha yang sudah kembali ceria seperti biasanya. Tidak seperti 2 hari belakangan di mana Dasha selalu murung dan layu. Sekarang masalah sudah terurai dan Arkana tak sabar ingin segera lulus kuliah dan menghalalkan kekasihnya itu. Dengan begitu, dia akan semakin leluasa lagi melindunginya dari kerasnya dunia. Ayo masuk dulu, sekalian aja makan malam di sini ya, sambil nungguin papanya Dasha pulang dari kantor. Ajak Widuri. Ide bagus. Tadi kan aku makan siang di rumah Bang Arkan, nah sekarang gantian Bang Arkan yang makan di rumahku. Nah itu papa pulang. Mobil papanya Dasha sudah datang dan terparkir di tempat biasa. Biar Arkan sama papa ngobrol-ngobrol, sementara kamu bantu mama masak di dapur ya, Sha. Oke, Mah. Bang Arkan gak keberatan kan nunggu sambil ngobrol sama papa? Enggak dong, kan ngobrol sama calon papa mertua. Goda Dasha pada Arkana. Kalau saja tidak ada Widuri, sudah pasti pipi Dasha akan kena cubit gemas oleh Arkana. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah saling bertegur sapa dengan Biantara, Arkana pun melanjutkan agenda dengan mengobrol tentang banyak hal dengan calon papa mertua sementara calon istrinya membantu calon mama mertua memasak di dapur. Momen itu membuat Arkana merasakan gambarannya di masa depan, saat nanti ia sudah lulus kuliah, memegang jabatan penting di perusahaan papanya dan menjadi suami dari gadis cantik yang manja itu. Dan hari itu pun tiba. Acara touring The Wolves Senior yang akan kembali menyambangi villa kenangan mereka, yakni villa milik keluarga Huan dan Ars di Bogor. Villa itu menyimpan banyak kenangan bagi banyak orang. Jika ditarik ke belakang, di villa itu juga kisah cinta Huan dan Ars bermula. Hampir 20 tahun yang telah lalu, Huan menyerahkan sebuah cincin di jembatan kayu di danau kecil yang ada di belakang villa. Dan bermula dari waktu itu, sekarang mereka telah mengarungi kehidupan penuh bahagia bersama anak kembar mereka. Sebelum berangkat, Dasha dibekali beberapa hal penting oleh mamanya. Ini akan jadi pengalaman touring pertama Dasha. Walaupun hanya ke kota sebelah yang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tetap saja, Dasha dikhawatirkan akan mengalami beberapa kendala saat di perjalanan nanti. Barang-barang kamu nanti dititipin di mobil kan? Tanya Widuri sebelum Dasha berangkat. Iya, Mah. Nanti aku nggak bawa apa-apa kecuali tas kecil aku ini. Mama nggak usah cemas deh. Kata Dasha. Jangan ngebut-ngebut ya, Eyar.
Kalau misalnya capek, pegel, kalian mampir dulu duduk-duduk di cafe atau di warung-warung gitu. Iya, Tante. Udah ya, Mah. Aku berangkat sekarang. Dasha pamitan sambil memeluk dan menciumi pipi mamanya. Pegangan yang kuat ya. Kalau kamu ngantuk, bilang sama Bang Arkan. Ucap Widuri tiada bosan memberi pesan pada Dasha. Iya, mamaku yang cantik. Kami berangkat sekarang, Tante. Assalamualaikum. Pamit Arkana kemudian sambil memberi salam pada Widuri. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Dasha naik ke tunggangan kekasihnya. Sudah lama sekali dia tak merasakan dibonceng seperti ini, rasanya memang menyenangkan sekali. Widuri harus merelakan putrinya pergi untuk mendapat pengalaman baru. Widuri dan Biantara mengizinkan Dasha pergi karena keduanya sudah sangat percaya pada Arkana, terlebih Shanum dan Zahran juga ikut serta dalam acara itu. Jauh-jauh hari, Shanum sudah meminta izin secara langsung pada kedua orang tua Dasha. Itu pula yang membuat Dasha mendapatkan izin dari sang papa. Kangen banget deh dibonceng begini sama kamu, Bang. Seru Dasha terlihat begitu senang. Perjalanan kita masih panjang. Kalau pegel atau haus, bilang ya. Tukas Arkan sambil sedikit menoleh ke arah belakang. Oke. Arkana dan Dasha kompak memakai outfit serba hitam. Mereka terlihat sangat cocok dan serasi. Dasha yang manja, yang biasa tampil ceria dengan warna-warna pastel dan warna-warna cerah, hari ini tampil berbeda dengan celana dan jaket serba hitam. Dia terlihat badas, tapi juga sekaligus terlihat imut. Di sepanjang perjalanan, Arkana selalu menyempatkan untuk mengelus tangan dan juga lutut kekasihnya. Ia takut kalau Dasha merasa bosan atau pegal. Arkana dan Dasha bergabung dengan belasan motor lainnya yang kebanyakan adalah para The Wolves senior yang sudah mulai menua. Dan ketika waktu sholat tiba, mereka kompak mampir ke sebuah masjid yang mereka lewati. Walau sedang bersenang-senang, tapi kewajiban harus tetap jalan. Itulah salah satu prinsip utama yang selalu dipegang oleh mereka semua.